isi hatimu malam ini. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan memberi urapan dan hikmat Tuhan. Tuhan pakai hidup Kavina Tuhan untuk menyampaikan apa isi hatimu Tuhan buat setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami serahkan acara malam ini di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kita mau langsung mulai aja kali ya, karena masih baik juga yang belum join. Nanti ini kalau mau foto bareng di akhir aja kali ya, supaya yang lainnya udah pada join. Malam ini kita mau dengerin sharing dari Kak Alvina. Udah ada nih kakaknya di sini nih. Ya, Kak Alvina ini salah satu pemimpin juga di Abaloh Barat. Nah, hari ini Kak Alvina mau menyampaikan pesan Tuhan buat setiap kita ya. Nah, mungkin kita mau siapin hati kita di rumah kita masing-masing, kita mau buka hati kita. Nah, oke, langsung aja kali ya, serahkan sama Kak Alvina. Mungkin boleh Kak? Oke, gitu ya, langsung ya. Bener. Iya, biasanya langsung nanti kalau ada tanya jawab atau ada sharing di belakang mungkin. Oke, bentar saya. Ya, udah bisa kelihatan ya materi saya ya? Ya. Iya, oke. Aku di masa-masa di hari-hari ini gitu ya, aku tuh lagi keinget tentang dua hal ini, ada rombongan gitu loh antara komunitas dan kerumunan gitu kan. Nah, di hari-hari ini tentu kita masih ingat ya, pemerintah sangat menekankan kita untuk menghindari kerumunan. Jangan bikin kerumunan, apalagi hari-hari ini COVID nih kayaknya semakin tinggi, semakin ya dalam tanda kutip mengkhawatirkan kita, membuat kita takut gitu ya. Memang akhirnya kita jadi di rumah aja. Kita jadi menghindari kerumunan, kita nggak ke gereja. Maksudnya kita ke gereja secara online. Komsel pun juga secara online gitu kan. Dan jadinya yang pemuritan, yang ketemuan, yang apa gitu secara offline, kita nggak bisa lakukan lagi hal itu gitu ya. Tapi saya bersyukur di dalam komunitas ini, di BRG ini masih tetap melakukan pertemuan. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Karena beberapa minggu yang lalu, kalau masih ingat beberapa, mungkin di sini ada yang jemaat Abaloh Barat gitu ya, dibahas tentang ini nih, rombongan antara komunitas dan kerumunan. Nah, itu mengingatkan saya untuk, oh iya ya, saya ini ada di bagian apa gitu. Ini diambil dari Lukas 7, ayat yang ke-11 sampai ke-17. Saya nggak akan baca secara detail gitu ya, tapi nanti Anda bisa baca masing-masing Lukas 7 ayat yang ke-11 sampai ke-17, baca benar-benar sampai detail. Di sini nih ada dibagi dua hal. Yang pertama adalah kerumunan. Nah, kenapa pemerintah nggak boleh ada kerumunan? Karena kerumunan itu memicu petaka. Ada COVID-19, itu dipicu dari kerumunan gitu ya. Makanya kita disuruh menghindari kerumunan gitu. Terus apa bedanya gitu rombongan, kerumunan dengan komunitas? Nah, ini dia bedanya. Ada di Lukas 7 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan aja ya secara singkat Lukas 7 ayat 11 dan 12. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jadi di sini bedanya. Kalau komunitas itu adalah rombongan kehidupan. Di ayat yang ke-11 di sini dibilang murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Jadi ada rombongan kehidupan, ada kehidupan di dalam komunitas. Nah, kita harus ngecek nih hari ini nih kita ada di dalam komunitas atau ada di dalam kerumunan. Walaupun sepertinya dalam tanda kutip, sepertinya kita ada dalam komunitas, ternyata kita bukan bagian dari komunitas itu. Kenapa? Kalau kerumunan apa? Kerumunan itu ciri-cirinya ya kematian. Makanya kan di ayat 12 di sini dibilang kan, ada orang mati yang diusung keluar. Nah, ketika kita berkumpul ini,
Di BRG ini terutama ya, saya berbicara dengan Anda yang ada di BRG. Ketika Anda berkumpul ini, kita tuh menghasilkan kehidupan atau kematian gitu. Kita menghasilkan sesuatu dalam diri kita tuh seperti apa gitu ya. Nanti kita akan jelaskan apa itu kehidupan, apa itu kematian gitu ya. Nah, ini yang kita harus sama-sama cek. Apakah komunitas kita hari ini itu menimbulkan menghasilkan kehidupan atau kematian. Nah, saya berharap semua kita yang ada di tempat ini kita menghasilkan kehidupan, kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang lebih yang bisa membangun orang lain juga. Nah, di sini semua kan kita wanita ya, BRG ini grup wanita, Bible ladies gitu ya, semuanya wanita. Nah, kalau wanita gimana caranya menghasilkan komunitas yang menghasilkan kehidupan? Saya menemukan ada di Titus 2 ayat 3 sampai 7. Di Titus 2 ayat 3 sampai 7. Nah, inilah bahan-bahan pemuritan sebenarnya untuk wanita. Jadi nggak usah pusing, Kak. Terus kalau aku ada di pemuritan, aku ada di komunitas, aku harus bahas apa, Kak? Gitu kan? Seringkali kan berpikir gitu, aku harus bahas apa? Nah, sebenarnya Alkitab ini sudah membahas. Sebenarnya Alkitab itu sudah jelas satu persatu dituliskan gitu ya. Jadi di sini dibilang demikian juga perempuan-perempuan tua. Perempuan-perempuan tua ini yang saya mengkelompokkan ada 3 perempuan di sini. Yang pertama perempuan tua. Perempuan tua itu siapa yang termasuk di situ? Mungkin kita yang udah lebih senior, yang mungkin suami kita sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Nah, kita masuk di bagian ini. Atau yang kedua, mungkin status kita sekarang adalah ibu mertua. Yang anak-anak kita sudah menikah, kita ibu mertua gitu ya, itu perempuan-perempuan tua. Terus yang kedua, itu adalah kelompok perempuan-perempuan muda. Jadi di sini ada 3 kelompok, saya membagi 3 kelompok. Satu perempuan-perempuan tua, yang kedua perempuan-perempuan muda. Siapa perempuan-perempuan muda? Kita yang mungkin sudah punya suami, punya anak gitu ya, udah bersuami, udah punya anak, tapi mungkin anaknya masih kecil-kecil atau masih remaja. Oh, kita masih termasuk perempuan muda loh, walaupun punya anak remaja gitu ya. Belum kan anak kita belum menikah, kita harus belajar dari orang-orang yang lebih tua gitu, yang anak-anaknya mungkin sudah menikah. Terus yang ketiga, saya di sini dibilang adalah orang-orang muda. Nah, siapa orang-orang muda? Ya mungkin kita yang masih single hari-hari ini. Ini nggak bisa diukur dari sisi umur ya, tapi mungkin dari hari-hari ini kita masih single. Apa sih yang kita harus lakukan sebagai perempuan tua, sebagai perempuan muda, dan orang-orang muda? Nah, ini yang semuanya dibahas secara detail ya. Di Titus 2 ayat 3 sampai 7 saya akan bacakan. Demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Nah, itu yang pertama, kita sebagai perempuan-perempuan tua harus rajin beribadah. Jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah kita walaupun online. Saya sering dengar gitu ya, yang senior-senior tuh terutama oma-oma gitu ya, kadang-kadang, aduh saya nggak bisa online. Aduh saya susah kalau mau online. Nah, memang harus belajar. Ibu-ibu, tante-tante yang ada di tempat ini mungkin yang ada di grup ini gitu ya. Saya yang mengencourage gitu untuk setiap kita, ayo belajar. Saya punya mertua saya itu udah umurnya 69 tahun tahun ini. Tapi benar-benar dia mau belajar. Gimana ya caranya online ya? Dia belajar Zoom lagi. Kalau cucunya lagi ke sana gitu ya, anak saya lagi ke sana, dia belajar. Arsya, ajarin dong Oma gimana caranya nge-Zoom. Duh, terus ini gimana nih caranya nyalain kameranya? Nyalain kamera aja bingung gitu, tapi dia mau belajar. Untuk apa? Karena dia merasa oh iya dia harus beribadah. Dia harus mencari Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini nggak ada alasan kita nggak bisa beribadah. Secara online pun kita tetap bisa beribadah. Ayo tante, oma yang ada di tempat ini gitu ya. Saya encourage kita bisa belajar. Ayo kita belajar untuk tetap beribadah, dan beribadah itu juga termasuk hubungan kita pribadi sama Tuhan gitu, karena hubungan kita pribadi sama Tuhan menentukan respon kita kepada anak-anak, kepada menantu kita, kepada cucu-cucu kita gitu. Terus hal yang kedua yang perempuan-perempuan tua perlu belajar apa? Jangan menfitnah.
Nah ini biasanya kalau udah oma-oma kan suka ngegosip nih. Gosip-gosip ini itu gitu ya. Udah susah, udah nggak ada kerjaan biasanya. Terus yang ada apa? Forwardin WA. Nah, survei mengatakan gitu ya, saya pernah mempelajari gitu ya, survei mengatakan bahwa penyebar hoaks itu kebanyakan ibu-ibu. Karena mungkin kita udah nganggur gitu kan, terus ya itu termasuk memfitnah loh, karena kita nggak tahu itu kebenarannya seperti apa, kita main forward aja. Ada berita apa, ih berita ini seru, forward. Ada berita kecelakaan apa, kita forward. Ada berita apa, forward. Semuanya di forward. Nah, itu termasuk di bagian yang seperti itu gitu ya. Jadi ayo belajar pengendalian diri. Nggak semua-muanya main ayo forward aja. Ayo forward aja gitu ya. Nggak semua-muanya bisa untuk kita forward. Kita harus screening dulu. Ini benar nggak? Ini hoax nggak? Gitu. Terus hal yang ketiga, apalagi untuk perempuan-perempuan tua, jangan menjadi hamba anggur. Nah, ini dia, hamba anggur ini di sini bicara tentang kecanduan. Kalau dulu memang kecanduannya adalah kecanduan anggur atau mabuk. Tapi kalau hari-hari ini mungkin kecanduannya bukan kecanduan anggur atau mabuk, tapi apa coba? Kecanduan nonton sinetron. Ayo, mau di sini kecanduan nonton sinetron nggak? Atau kecanduan nonton drama Korea. Nah, karena kita udah saking nganggurnya gitu ya, anak-anak udah menikah semua, yang ngurusin cucu udah ada neninya masing-masing, terus kita di rumah aja, nggak bisa kemana-mana gitu kan, COVID-nya udah makin tinggi, nggak bisa pelayanan keluar, nggak bisa kumpul-kumpul sebagai komunitas. Akhirnya apa? Kita jadi hamba anggur ini, kecanduan. Nonton TV deh, yang dilihat sinetron terus, atau kita kecanduan berita, itu juga kecanduan loh. Karena apa? Apa yang masuk, apa yang kita konsumsi, itulah yang akan menentukan respon kita. Kalau kita nonton berita-berita yang menakutkan terus, ih COVID-nya makin tinggi loh, ih rumah sakit penuh loh, ih ventilator aja berebut loh. Kalau kita setiap hari kita nonton itu, yang timbul adalah benih apa? Pasti benih ketakutan, nggak mungkin benih damai sejahtera gitu loh. Sedangkan kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, saya percaya gitu loh, hari-hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap ada goresan mahakarya tangan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan nggak pernah akan tinggalkan hidup kita gitu. Jadi kalau pun sampai ya kita kena COVID atau orang-orang terdekat kita kena COVID, ya itu bukan menimbulkan satu ketakutan, tapi kita harus punya damai sejahtera untuk bisa mengurus diri kita dan orang-orang yang ada dekat kita. Makanya jangan jadi kecanduan. Kecanduan apa tadi? Misalnya drama Korea, sinetron, termasuk berita-berita. Ayo coba cari beritanya yang serem-serem yang dicari gitu ya. Terus apalagi? Nah, ini yang penting. Hal yang keempat, kita sebagai orang-orang yang lebih senior, sebagai perempuan-perempuan tua, harus cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, gimana caranya? Makanya kita harus tahu dulu hal-hal yang baik itu apa. Kalau kita sendiri aja nggak tahu hal-hal yang baik apa, kita sendiri nggak pernah baca firman, nggak pernah mengerti gitu ya isi firman Tuhan itu apa yang akan diajarkan kepada anak dan cucu kita gitu kan. Nah, hal-hal baik itu apa gitu. Kita harus tetap belajar setiap hari. Saya percaya bahwa semua isi Alkitab ini adalah hal-hal yang baik. Semua isi Alkitab ini adalah perintah Tuhan. Makanya Tuhan kan bilang kalau kamu muridku, kamu melakukan perintah-perintahku. Lah, perintah yang mana? Ya semua isi Alkitab itu adalah perintah gitu. Tergantung perintah apa yang hari itu kita sedang belajar dan kita harus lakukan itu gitu. Dan yang kelima, dengan demikian mereka mendidik perempuan-perempuan muda. Nah, ibu-ibu tolong gitu ya, kita mendidik dengan baik nih anak-anak kita, perempuan-perempuan muda gitu. Mendidiknya untuk apa? Nah, ini dia tugas perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi kita sebagai perempuan-perempuan muda yang hari-hari ini Tuhan percayakan masih ada suami buat kita bersyukur. Memang sering konflik sih, dan konflik itu masalah-masalah yang kecil gitu kan. Nggak mungkin lah kita konflik gara-gara yang besar, biasanya itu jarang, kalau dalam rumah tangga itu jarang. Ya mungkin, tapi jarang. Tapi biasanya kita konflik masalah-masalah kecil, masalah apa? Anduk.
Benar nggak? Taruh anduk aja bikin kita konflik kan? Saya dulu begitu gitu loh. Jadi suami saya itu punya kebiasaan, kan kita punya kamar mandi dalam kamar ya, kamar mandinya tuh ada di dalam kamar. Jadi suami saya itu punya kebiasaan kalau keluar dari kamar mandi dia belum pakai baju, jadi pakai anduk doang gitu loh. Nah udah taruh abis itu dia mau pakai baju, dia taruh anduk itu di atas kasur. Nah di situ saya marah dan berkali-kali gitu ya, saya sengaja gitu maksudnya, kamu ya taruh anduk aja nggak bisa benar gitu. Saya paling nggak suka kan anduk basah taruh di atas kasur. Kayaknya kalau ibu-ibu di sini ada yang senyum-senyum mungkin pengalamannya sama. Nah, terus akhirnya kita konflik di situ gitu. Satu kali ketika suami saya pergi gitu, suami saya kan sering pelayanan gitu ya. Waktu itu suami saya tuh pergi 1 bulan pelayanan ke luar negeri. Nah, di situ Tuhan ingetin sama saya gini, tuh kan, kalau kamu masih naruh anduk pada tempatnya, artinya kamu harus bersyukur suamimu masih ada bersama-sama dengan kamu. Sekarang kamu rasakan kan sebulan gak ada dia rasanya kayak apa? Bener loh ibu-ibu, saudara kalau sebulan gitu ya rasanya nggak ada suami itu apa ya, sepi, nggak ada yang bisa diajak bertukar pikiran, nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Kalau anak ada sesuatu gitu ya, kita kayaknya harus ngelakuin itu sendiri gitu loh. Nah di situ saya ngerasa, oh iya Tuhan, saya yang harus deal dulu sama Tuhan. Mengasihi suami itu ya berarti ya termasuk segala kekurangannya, termasuk menutupi hal-hal yang mungkin dia nggak lakukan, tapi kita harus lakukan. Nah, kita harus lakukannya dengan nggak bersungut-sungut gitu loh. Aduh, saya benar-benar belajar itu. Saya benar-benar, jadi sebulan itu saya kayaknya merindukan dalam tanda kutip ritual taruh anduk itu. Karena kalau saya masih melakukan ritual taruh anduk itu berarti suami saya masih ada bersama-sama dengan saya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini 17 hampir 18 tahun pernikahan saya, itu nggak berubah, saudara. Jadi saya masih taruh itu. Tapi yang gini, yang saya lihat adalah gini, Tuhan yang mengubah hati saya, Tuhan yang mengubah respon saya. Jadi ketika suami saya lakukan itu, saya bisa melakukannya dengan sukacita gitu loh. Saya nggak lagi ngomel-ngomel, nggak lagi ngoceh gitu ya. Seringkali kan kita melakukan hal yang kita nggak suka sambil ngoceh gitu. Tapi dengan begitu, oh iya, saya harus belajar untuk mengasihi suami saya, untuk nggak ngoceh, untuk memang belajar untuk mengasihi anak-anak. Karena anak-anak itu belajar bagaimana kita suami istri saling mengasihi. Nah, di situ anak-anak akan belajar. Gitu. Terus apalagi? Mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci. Nah, ini dia. Kita sebagai perempuan-perempuan muda, kita harus belajar bijaksana, suci. Kita pun harus menjaga kekudusan kita. Kita pun harus menjaga mata kita dari tontonan-tontonan. Sama sebenarnya gitu ya, jangan sesuatu yang nggak baik. Terus apalagi? Rajin mengatur rumah tangganya. Nah, perempuan-perempuan tua hendaknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana rajin mengatur rumah tangga. Jadi belajarlah masak sama mertua Anda. Apa sih yang jadi menu-menu kesukaan suami gitu ya. Siapa tahu nanti mertua saya bilang gini, ya udah nih mami ajarin apa yang mami bisa masak. Kenapa? Karena mertua saya sadar dia nggak akan hidup selamanya. Dia bilang, nanti kalau sampai suatu saat saya dipanggil Tuhan, saya sudah dalam tanda kutip mewariskan resep-resep ini, mewariskan pengetahuan-pengetahuan yang dia punya gitu ya kepada anak dan cucunya gitu. Jadi ya kita harus belajar untuk rajin mengatur rumah tangga, masak, termasuk apa? Mengatur keuangan. Nah, hari-hari ini banyak wanita-wanita yang nggak bisa ngatur keuangan. Kenapa? Terlalu boros mungkin belanja, apalagi sekarang di rumah aja. Mungkin kita nggak bisa ke mall, tapi belanjanya justru lebih banyak loh daripada waktu kita bisa ke mall. Kenapa? Sekarang banyak di rumah, banyak nganggur kan? Akhirnya apa banyak nganggur? Kita lihat belanja online. Nah, akhirnya bukalah yang toko-toko online itu banyak sekarang soalnya ya. Nanti sedikit-sedikit dibeli, ngelihat ada panci bagus, beli. Terus ada apa lagi? Ada peralatan baking bagus, beli. Ada oven bagus, beli. Ada mixer bagus, beli gitu ya. Padahal nggak pernah dipakai.
akhirnya dapur kita penuh, tapi kita nggak pernah masak. Terus kalau ditanya, "Ma, itu masaknya kapan?" "Belum, ntar dulu ya, ntar aku belajar dulu ya." Tapi nggak belajar-belajar. Akhirnya tuh barang nganggur, numpuk semuanya. Gitu. Termasuk apa? Misalnya baju, atau sepatu, atau apa gitu ya. Ya kita punya secukupnya aja, seperlunya aja, itu nggak apa-apa saya bilang. Tapi kalau kita punya terlalu banyak, nah ini diskon 50% dengan free ongkir. Betul. Itu yang sangat menggiurkan sekali gitu. Termasuk saya loh jujur. Saya juga perempuan gitu, termasuk saya. Terus kadang-kadang apa? Bukan cuman sekedar itu ya, makanan. Ya ampun, kalau makanan itu ya hemat waktu. Kalau makanan itu ya ampun, kita lihat, ini nih ada free ongkir, ada diskonnya lagi. Yaudah deh daripada gue capek-capek masak, mendingan beli ini deh. Gitu. Terus akhirnya kita beli. Memang sih sepertinya, dalam tanda kutip sepertinya, lebih murah beli daripada kita bikin sendiri. Repotnya belum, cuci-cucinya belum, waktunya belum sama anak gitu ya. Kita pikir seperti itu. Tapi tahu nggak bahwa ketika kita bikin sendiri, kita tahu ingredients apa atau bahan-bahan apa yang kita masukkan dalam masakan itu. Nah, betul. Kolesterolnya belum dihitung, micinnya belum dihitung ya kalau kita beli ya gitu. Terus apa? Nah, pergunakan waktu-waktu misalnya kita masak atau apa gitu ya. Pergunakan waktu-waktu itu justru itu adalah waktu-waktu quality time kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Libatkan gitu anak-anak kita. Jujur loh anak saya walaupun anak saya tuh anak saya laki umur 15 tahun. Tapi kalau saya masak, dia udah tahu, dia bilang, "Mami, sini. Mami mau masak apa? Aku yang kupasin ya bawangnya. Aku kupasin bawang merahnya, aku kupasin bawang putihnya," gitu. Saya tetap latih dia untuk itu gitu loh. Nggak peduli. Dia mau anak laki, dia mau anak perempuan, dia bisa bantu kita. Atau misalnya air mineralnya habis, dia bantu gitu. "Mami, ini habis ya? Ya udah aku yang tuangin ya." Anak laki-laki seumur segitu, tenaganya kuat kan gitu. "Ya udah aku yang tuangin ya, aku yang bantu Mami." Izinkan untuk mereka membantu gitu loh. Jangan mereka nggak bantuin. Nah, saya punya satu teman, memang ini benar-benar terjadi ya. Saya punya satu teman yang anaknya tuh kira-kira seumuran dengan anak saya, 15 tahun, laki-laki. Itu benar-benar nggak pernah masuk dapur, nggak pernah diajarin masak. Terus kalau mau kupas bawang takut, dia bilang, "Nanti kalau tangannya kena pisau gimana?" "Udah deh jangan deh, kamu jangan jangan pegang-pegang itu." Terus nanti kalau pegang bawang, "Nanti kalau kamu nangis nanti pegang-pegang bawang." "Udah deh jangan jangan pegang-pegang itu." Betul, kita memprotek anak kita, tapi nggak perlu sampai begitunya kita protek anak-anak kita. Justru kita harus melatih anak-anak kita supaya apa? Supaya mereka bisa mengatur rumah tangga gitu ya. Terus apalagi? Baik hati dan taat kepada suaminya. Nah, ini dia. Wanita-wanita muda kita harus belajar untuk baik hati, untuk taat. Taat ini berarti penundukan diri. Duh, saya kalau bicara tentang penundukan diri ini bisa satu sesi sendiri. Nanti deh kapan-kapan kalau khusus buat yang merit aja ya, saya akan bahas ini, taat kepada suami. Benar-benar saya belajar banyak gitu ya tentang penundukan diri. Kenapa kita harus menundukkan diri? Terus kalau suami kita nggak pegang firman Tuhan, apakah kita harus menundukkan diri? Kalau suami kita nggak sesuai dengan firman Tuhan yang dia lakukan, apakah kita harus menundukkan diri? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan itu gitu, muncul dan itu juga ditanyakan sama saya. Nah, saya akhirnya belajar. Saya buka lagi Alkitab. Apa sih yang Tuhan yang Alkitab ngomong gitu, yang Tuhan ngomong lewat Alkitab tentang penundukan diri. Oh, saya baru sadar. Sekalipun mungkin suami kita nggak berpegang kepada firman Allah, tapi dalam 1 Petrus 3 di situ dibilang mereka akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, bukan karena perkataannya. Jadi sebenarnya kita harus tetap tunduk nggak? Harus. Saya bilang harus karena gini, itu bicara tentang otoritas. Sama seperti kita tinggal di negara ini gitu ya, di negara Indonesia. Mau bener gak bener peraturan pemerintah yang dibuat, kita harus tetap tunduk, betul? Ya kan? Kalau kita nggak tunduk akan ada konsekuensi-konsekuensinya. Contoh misalnya bayar pajak. Jujur sebenarnya membayar pajak itu menyakitkan kita nggak? Menyakitkan sih. Memberatkan nggak? Memberatkan sih kalau mau jujur. Betul ya, itu dibayarkan pajak pada pemerintah. Tapi kenapa kita masih tetap mau bayar itu? Karena itu adalah otoritas yang Tuhan berikan sama kita. Nah sama suami juga sama.
kita harus taat kadang-kadang itu menyakitkan. Kadang-kadang itu bilang, Tuhan aku yang benar kok, tapi kenapa aku harus tunduk sama suami? Ya karena itu adalah otoritas yang Tuhan kasih sama hidup kita. Gitu ya, firman Tuhan udah katakan itu. Gitu. Nah, agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi ini ya perempuan-perempuan tua dan perempuan-perempuan muda, kita sebagai perempuan-perempuan tua dan perempuan-perempuan muda harus belajar tentang hal ini. Gitu. Nah, perempuan-perempuan tua nih, saya ingat saya punya satu tante, beliau tuh sudah berumur sekitar 85 tahun. Aduh, ini tante bener-bener deh gitu ya. Satu saat dia bilang gini, iya, jadi cucunya waktu itu pacaran sama cucunya dia nih laki. Cucunya dia nih laki, dia pacaran sama seorang perempuan gitu, membangun hubungan sama seorang perempuan. Memang waktu itu mereka si cowok sama cewek ini udah sekitar 30-an tahun umurnya. Terus belum menikah. Kenapa belum menikah? Karena si wanita ini dia merasa gini, dia belum direstui sama orang tuanya untuk menikah sama si pria ini. Jadi si perempuan ini masih oke, ya udah aku jalan sama kamu sambil aku menunggu restu orang tua. Nah, dipanggillah sama omanya, oma si laki-laki ini. Si anak cowok sama cewek ini dipanggillah sama oma laki-laki ini. Omanya bilang apa? Omanya bilang begini, kamu tuh ya anak perempuan, umur kamu udah berapa? Umur kamu tuh udah 30. Kamu mau nikah kapan lagi kalau nggak sekarang? Ya udah yang nikah kan kamu bukan orang tua kamu. Sepertinya itu benar sih perkataan dia. Yang nikah kan kamu bukan orang tua kamu. Yang jalanin seumur hidup kan kamu bukan orang tua kamu. Jadi ya udah kamu yang harus memutuskan. Kamu udah umur 30 tahun. Kamu bisa memutuskan dan kamu bisa bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Jadi kalau memang orang tua kamu belum mengizinkan atau belum memberi restu, kan kamu bisa mengambil keputusan sendiri, nggak perlu orang tua kamu. Waduh, di sini saya mulai berpikir nih tante udah mulai nggak bener gitu kan. Berpikir gini, kalau misalnya si laki-laki itu yang berlaku seperti itu gitu ya, ya udah berarti dia nggak perlu meminta izin sama orang tuanya dan sama omanya ini. Kira-kira gimana perasaan omanya? Pasti omanya mencak-mencak kan, gitu loh. Tapi dia bisa ngomong sama anak orang begitu, ya udah kamu nggak usah lah gitu. Sampai akhirnya putus. Singkat cerita putus. Nah, singkat cerita putus karena si wanita ini merasa aku belum dapat restu, terus udah dikejar-kejar sama omanya, ya udah deh aku putus deh, aku lepasin. Nah, si pria ini akhirnya membangun hubungan sama pacar lamanya dia. Jadi cewek yang dulu. Ternyata ceweknya yang dulu itu setelah putus sama si cowok ini, cewek itu kayak frustasi, terus dia lari sama laki-laki entah di mana sampai punya anak. Terus akhirnya begitu tahu si pria ini putus sama si perempuan ini gitu ya, dia ini lagi bangun hubungan lagi. Nah, bisa dibayangkan reaksi omanya kayak gimana? Udah punya anak perempuan ini, ngomel lagi omanya gitu. Jadi benar-benar dia mau ikut campur terus gitu. Walaupun sebenarnya kan kalau secara keputusan-keputusan namanya oma ke cucu itu udah nggak bisa ikut campur. Nah, jadi sebagai perempuan tua jangan kita rese dalam tanda kutip sama anak-anak kita sama cucu-cucu kita. Terus satu lagi juga banyak hal gitu ya ini terjadi gitu di kehidupan kita. Nah, ini tadi yang tentang perempuan-perempuan tua dan perempuan-perempuan muda. Sekarang bagaimana dengan orang-orang muda? Anda yang belum menikah, Anda yang masih single gitu ya, bagaimana? Apa yang harus kita pelajari? Nah, di sini dibilang nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah, ini dia harus menguasai diri dalam segala hal, jangan sampai kecanduan. Tadi dibilang hamba anggur kalau perempuan-perempuan tua. Nah, ini perempuan-perempuan muda juga sama. Jangan sampai kita kecanduan. Kecanduan apa? Kecanduan belanja. Bisa. Jadi karena kita merasa gaji kita semua masih untuk kita, kecanduan nih belanja ini, itu. Nggak menguasai diri. Belajar untuk menguasai diri. Terus juga dengan tontonan-tontonan termasuk gitu ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi kita semua nih, kita harus menjadikan diri kita teladan dalam berbuat baik. Lah kalau ditanya teladan dalam hal apa aja?
gitu ya. Jadi kita harus jadi teladan dalam hal apa aja. Nah, saya ingat satu ayat 1 Timotius 4 ayat 12. Di sini saya bilang Alkitab mencatat gitu ya, kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Nah, semua kita nih di tempat ini nih, kita harus jadi teladan dalam perkataan kita. Kenapa? Anak-anak kita, orang-orang yang ada di bawah kita, mereka akan lihat gitu loh. Perkataan-perkataan kita nih seperti apa ya? Apakah perkataan yang mendatangkan berkat atau kehidupan tadi, yang saya bilang komunitas itu mendatangkan kehidupan, atau perkataan-perkataan kita mendatangkan kematian, atau yang tadi ditulis rombongan. Perkataan kita bisa nggak mendatangkan kematian untuk anak-anak kita? Bisa. Karena tanpa sadar dalam tanda kutip kita mengutuki mereka. Waktu apa? Waktu kita marah. Waktu kita sebel gitu ya. Kamu nih ya anak nit gitu. Akhirnya keluar tuh kata-kata kutuk. Termasuk sama suami juga keluar nih kata-kata kutuk. Sama orang tua mungkin kalau kita yang belum menikah, kita lagi konflik dengan orang tua gitu ya. Akhirnya perkataan-perkataan itu bukan perkataan-perkataan berkat, tapi perkataan-perkataan yang mendatangkan kutuk. Perkataan-perkataan yang mematikan potensi mereka. Sebenarnya mereka bisa lebih baik lagi, tapi karena perkataan kita potensi mereka mati. Gitu. Nah, terus apalagi di dalam tingkah laku. Ini dia. Jadi apapun yang kita lakukan gitu ya, dalam tingkah laku kita tetap harus jadi teladan. Kita harus jadi contoh gitu untuk orang-orang yang lebih muda lagi. Terus apalagi dalam kasihmu. Nah, dalam kasih ini berbicara ke atas gitu ya, bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan setiap hari, bagaimana saat teduh kita, bagaimana kita benar-benar menginvestigasi firman gitu kan. Itu bicara kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Sikap kita gimana sih sama keluarga kita, sama suami dan anak-anak kita. Kalau yang belum menikah sama orang tua, sama saudara-saudara, gitu ya. Apakah kita orang yang dibenci sama saudara-saudara kita karena tingkah laku kita, karena kasih kita nggak mendatangkan kasih. Nah, ini kita harus tetap belajar. Terus apalagi dalam kesetiaanmu, kita harus tetap memegang teguh kesetiaan. Seperti Tuhan juga memegang teguh janji setianya sama kita. Kita juga harus tetap belajar untuk berpegang kepada kesetiaan kita, kepada janji-janji kita. Di dalam pernikahan, kita harus tetap berpegang teguh kepada kesetiaan janji pernikahan kita. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah dalam kesucianmu. Nah, jadi perempuan-perempuan muda tetap kita harus hidup kudus. Tetap harus menjaga kekudusan kita. Mungkin yang single-single masih membangun hubungan, please jaga kekudusan karena itu benar-benar sangat berdampak di dalam pernikahan. Kenapa saya bilang begini? Karena ketika kita mulai kita tidak menjaga kesucian kita tidak menjaga kekudusan kita di dalam masa-masa pranikah kita, itu akan membuat rasa aman kita itu terganggu, rasa aman kita itu udah terebut gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Jadi hadiah itu, pernikahan itu indah, pernikahan itu kudus gitu ya. Dan seks itu adalah kudus, saya bilang. Seks itu kudus. Dan seks itu adalah seperti hadiah yang diberikan Tuhan kepada pasangan suami istri. Jadi ketika kita menikah nanti, ketika kita mengucapkan janji nikah nih buat yang single ya, ketika kita mengucapkan janji nikah, nah Tuhan tuh kasih hadiah pernikahan kepada kita. Apa hadiah pernikahannya? Seks. Nah, kalau kita membuka itu atau melakukan seks sebelum menikah, kita membuka itu sebelum waktunya, itu sama aja kayak hadiah mau dikasih ke kita, tapi hadiah itu masih dipegang sama Tuhan dan kita rebut. Yang terjadi apa? Hadiah itu robek, rusak gitu ya. Sama kan, kita kayak mau kasih hadiah ke anak kita, tapi kita masih pegang kenceng nih hadiahnya, belum waktunya, tapi anak kita rebut. Sini mah aku pengen tahu isinya apa. Akhirnya itu bisa koyak, rusak gitu ya, mungkin isinya jatuh, berantakan, pecah. Kalau itu keramik bisa pecah gitu kan. Jadi ketika anak kita mendapatkan hadiah itu udah nggak utuh, itu udah rusak. Nah, sama ketika nanti kita masuk ke dalam pernikahan tapi kita sudah nggak kudus, hadiah itu udah retak, rusak. Makanya
kita sudah nggak mendapatkan sesuatu yang baik lagi. Makanya di situ saya sangat berpesan gitu ya kepada Anda yang single. Tolong jaga, benar-benar dijaga gitu tentang hal ini, kekudusan ini. Ini penting. Ini sesuatu yang saya nggak pernah saya nggak pernah mau capek-capeknya, saya nggak pernah lelah untuk mengikatkan pada setiap kita yang single. Ayo, jaga kekudusan kita. Dan hati-hati, kalau kata nenek, setan itu nggak ada di kuburan. Setan itu adanya di dalam kamar kalau kamu berduaan, gitu ya. Setan itu adanya di kegelapan kalau kamu boncengan motor berdua. Setan itu adanya kalau kamu mojok berdua-berdua aja. Makanya kita harus peka. Ayo belajar peka. Hidup dalam komunitas. Kenapa? Supaya ada yang saling menjaga. Jangan berdua-duaan terus karena susah bener namanya lagi kasihnya lagi meluap-luap gitu kan, bener ya, kasihnya lagi meluap-luap, apalagi biasanya yang jarang ketemu. Nah itu biasanya memang semakin jarang ketemu akan semakin sayang, dan semakin sayang itu yang akan membuat kita semakin mudah untuk jatuh. Makanya kita harus belajar untuk menjaga itu, untuk menjaga kesucian kita, untuk menjaga benar-benar keperawanan kita gitu ya, sampai kita persembahkan kepada suami kita dan kepada Tuhan di hari pernikahan kita. Gitu ya. Jadi itu yang saya akan bagikan hari ini. Itu sebenarnya saya tadi minta untuk Fiona untuk kita bisa sharing gitu. Jadi kita sharing gitu ya apa yang kita dapatkan hari ini. Sebenarnya ada 3 pertanyaan, tapi nggak apa-apa pertanyaan ini dicatat aja. Nanti mungkin bisa di-sharingkan di masing-masing grup. Jadi yang BRG berapa kan punya grup WA ya masing-masing ya. Masing-masing bisa sharing. Tolong PIC-nya nanti ditanya masing-masing. Jadi masing-masing harus sharing gitu ya. Ada 3 pertanyaan. Sederhana sebenarnya, tapi pertanyaan ini nggak akan bisa nyontek sih jawabannya sih. Karena ini masing-masing hidup kita gitu ya. Jadi masing-masing harus bisa sharing, nggak akan bisa nyontek. Yang pertama, kita nih termasuk di kategori yang mana sih? Perempuan tua, perempuan muda, atau yang orang muda? Yang tadi saya bilang ya, jadi perempuan tua itu, yang saya kategorikan perempuan tua itu, mungkin yang kita sudah janda, yang suami kita sudah dipanggil Tuhan, atau kita adalah ibu mertua, gitu ya, anak-anak kita sudah menikah, walaupun ada satu aja yang udah menikah, artinya kita ada dalam kategori itu, gitu ya. Terus perempuan muda itu berarti yang sudah menikah, kita punya suami, punya anak-anak, walaupun anak-anak kita sudah remaja tapi anak-anak kita belum menikah, kita masih masuk di dalam situ. Dan yang ketiga adalah orang muda. Orang muda adalah kita yang single, belum menikah, gitu ya, belum punya suami, belum punya anak. Nah, 3 ini kita masuk dalam kategori yang mana? Itu yang perlu dijawab. Hal yang kedua, apakah kita sudah melakukan bagian kita? Bagian kita itu tadi yang saya bilang di Titus tadi ya. Perempuan tua tadi bagiannya apa nih? Nah, ini tadi. Jadi bagi perempuan tua, kita beribadah enggak? Kita suka menfitnah enggak? Gitu ya. Kita menjadi hamba anggur enggak? Jangan-jangan nih, hari-hari ini kita masih kecanduan sinetron, atau kecanduan drama Korea, atau kecanduan nonton berita. Nah, ini. Gitu ya. Terus yaitu yang untuk perempuan muda, misalnya kita mengasihi nggak suami dan anak-anak? Apakah kita hidup bijaksana dan suci? Sudah rajin mengatur rumah tangga? Gitu ya. Baik hati dan taat kepada suami, ini untuk perempuan muda. Terus untuk orang-orang muda ya ini, menguasai diri dan menjadi teladan. Apakah kita sudah mengambil bagian di situ? Itu masing-masing kita bisa sharing. Terus hal yang ketiga, kalau belum, nah hambatan-hambatan apa yang kita hadapi? Misalnya pergumulan-pergumulan, iya nih, aku susah nih untuk mengatur rumah tangga di bidang keuangan misalnya. Dispesifikkan gitu ya, ini kan kita kan grup-grup kecil kan, kelompok-kelompok kecil kan, nggak terlalu banyak. Jadi dispesifikkan di bagian mana. Aku belum bisa mengatur keuangan nih, atau aku belum bisa mengatur rumah tanggaku, ngurus anak nih, dalam hal mendidik anak nih, gitu. Atau aku nggak bisa taat nih sama suamiku karena susah banget.
aku nggak bisa ngerti maunya dia apa gitu kan. Terus ya apa aja gitu ya, itu bisa terjadi gitu. Terus untuk perempuan muda juga sama. Untuk orang-orang muda, teladan. Aku belum bisa nih jadi teladan di dalam perkataan misalnya gitu. Aku belum bisa nih jadi teladan di dalam tingkah lakuku. Aku belum bisa nih jadi teladan dalam aku masih jatuh bangun dalam membangun kekudusan. Nah, 3 hal itu yang kita bisa sharingkan nanti di dalam kelompok-kelompok kecil kita gitu. Karena saya percaya apa yang saya sampaikan hari ini itu ya cuman sekedar jadi knowledge atau jadi pengetahuan aja kalau kita nggak lakukan itu gitu loh. Sebenarnya saya tahu sebenarnya kita semua sudah pernah baca ayat ini. Sebenarnya kita semua sudah pernah tahu ayat ini. Tapi itu hanya jadi pengetahuan aja kalau kita nggak praktek. Makanya kita praktek hambatan-hambatan apa gitu ya yang pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan apa gitu. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa melakukan ini gitu di tengah hambatan-hambatan yang tadi. Apakah kita minta teman kita untuk mengingatkan, ayo dong ingetin aku dong kalau aku sharing aku gagal. Jadi makanya kita ada dalam komunitas gitu, komunitas-komunitas kecil. Ini bukan kerumunan yang mendatangkan kematian, tapi ini adalah komunitas yang mendatangkan kehidupan. Hidup kita jauh lebih baik lagi, hidup kita jauh lebih berdampak buat orang lain. Gitu sih, sekian Fiona, thank you. Ya, thank you Kak Afina. Ya, nanti tadi pertanyaannya udah ditulis di chat juga ya buat teman-teman terutama yang PIC-PIC-nya, nanti itu pertanyaan untuk kita saling sharing di grup masing-masing. Atau mungkin yang PIC yang nggak ada, mungkin ada anggotanya yang bisa info ya di grup masing-masing. Ya, terima kasih buat Kak Afina. Kita mau belajar ya untuk jadi orang-orang yang bukan cuma jadi kerumunan gitu ya, yang ikut rame-rame doang gitu, tapi kita mau jadi komunitas yang benar-benar ada kehidupan gitu dalam hidup kita ya, bukan cuma hidup jasmani ya, kita hidup jasmani tapi benar-benar ada kehidupan yang dirasakan buat orang-orang sekeliling kita ya, gitu lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat pikiran kita gitu. Nah mungkin malam ini sih untuk Zoom-nya cukup sekian. Mungkin sebelumnya kita mau sebelum doa tutup, sebelum kita akhiri, kita foto sama-sama ya Kak. Mungkin dari Lia mau ada sesuatu? Enggak, Vi. Oh ya. Oke. Kita foto bareng aja. Oke deh. Kalau bisa dibuka semua itunya, videonya. Biar semua saling kenal juga ya. Ini soalnya banyak yang nggak kenal juga nih. Oke. Yang nggak bisa buka video, nggak bisa buka nggak apa-apa. Bentar ya. Full capture-nya di sini ada empat screen ya. Jadi 4 kali. Tahan ya. 1, 2, 3. Oke, screen pertama. Ikutnya ya. Screen kedua. Oke. 1, 2, 3. Bentar, tahan ya. Screen ketiga. Oke, screen ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Ya, yang terakhir screen keempat. 1, 2, 3. Oke. Ya Zoom malam ini cukup sekian. Nanti untuk doa tutup boleh minta Ciani juga berdoa buat Kavina yang udah membagikan kebenaran firman Tuhan malam ini. Kita doain Melin juga ya, Fiona Oh iya. ya. Oh iya, doain Melin ya. BRGL ya. Ya, jadi teman-teman, aku kasih info sedikit. Melin itu salah satu PIC BRG. Dia udah 3 hari demam.
Hari ini dia udah ngerasa nggak kuat banget, terus suaminya langsung bawa dia ke rumah sakit, tapi rumah sakit semuanya penuh. 5 rumah sakit ditolak. Jadi sampai sekarang dia masih keliling-keliling untuk cari rumah sakit yang bisa nanganin Melin. Yuk kita mau berdoa sungguh-sungguh supaya kalau nggak Tuhan benar-benar sembuhin dia, terus kasih kekuatan dan juga ya bisa dapat rumah sakit gitu ya. Ada lagi nggak permohonan doa, request doa dari teman-teman yang lain? Oke, di Siloam. Kalau ada silakan chat atau enggak langsung ngomong sebelum kita doa. Kita kan kelarnya lebih cepat nih, jadi kita waktu buat doa bareng. Kayak nggak ada. Oh, ya. Oke. Mau langsung itu? Siani langsung doa, sekalian doa tutup ya, Ci ya. Doain buat Mailin juga. Tadi apa? Ya, berdoa untuk kondisi Indonesia terutama ya saat-saat ini. Buat semua teman-teman. Oke. Yuk teman-teman, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini buat firman yang Civina sampaikan. Biarlah ini menjadi impartasi buat roh kami Tuhan, bukan hanya menjadi pengetahuan di pikiran kami, tapi sungguh-sungguh Tuhan tertanam di dalam hati kami. Biarlah setiap kami Tuhan, yang perempuan tua, kami yang perempuan muda, bahkan kami orang-orang yang masih single Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadikan setiap kami Tuhan berfungsi dengan maksimal, seperti apa yang sudah tertulis di dalam firman-Mu. Kami memberkati hidup Civina Tuhan, Engkau Tuhan yang terus menambahkan hikmat, menambahkan inspirasi Tuhan, menambahkan pewahyuan di dalam saat teduhnya, di dalam perenungannya Tuhan. Sehingga Tuhan Civina Engkau perbesar Tuhan kapasitasnya, memberkati lebih banyak lagi Tuhan perempuan-perempuan yang lebih muda Tuhan untuk dimentor, untuk dimuridkan Tuhan. Bahkan Tuhan dalam setiap Zoominar ataupun dalam webinar yang Civina dan suami bikin Tuhan, sehingga itu bisa memberkati lebih banyak lagi Tuhan keluarga-keluarga yang lain. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Mailin Tuhan, yang sedang dalam perjalanan ke Siloam Karawaci. Kami berdoa Tuhan di dalam perjalanannya Tuhan, di dalam mobil Tuhan, Kau yang menguatkan Tuhan, fisik Mailin Tuhan, ada damai sejahtera-Mu Tuhan, yang melampaui segala akal Tuhan, di tengah-tengah mungkin keputusasaannya Tuhan dan suaminya Tuhan mencari rumah sakit. Kami berdoa Tuhan saat ini bersahati, mengalir Tuhan kesembuhan dari Engkau di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah keputusasaannya Tuhan, Engkau Tuhan ada di sana. Engkau Tuhan yang memegang tangan Mailin Tuhan, menguatkan dia untuk tidak putus asa Tuhan. Kami percaya Tuhan karena di dalam Engkau Tuhan pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Kami berdoa Tuhan untuk tim IGD yang ada di Siloam Karawaci. Berikan kemurahan hati-Mu Tuhan. Untuk Tuhan Mailin bisa segera Tuhan ditangani. Segera Tuhan dirawat Tuhan. Bahkan mendapatkan kamar untuk rawat inap Tuhan. Kami berdoa Engkau membuka jalan. Memudahkan segala sesuatu yang terlihat mustahil. Tapi kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Anak kesayangan-Mu ini Tuhan. Engkau yang akan bukakan jalan untuk Mailin Tuhan bisa dirawat dengan baik. Kami berdoa untuk tim dokter dan suster yang akan menangani. Berikan mereka Tuhan ketelitian, diagnosa yang baik, sehingga Tuhan perawatannya ditangani dengan detil dan jelas, obat-obatannya juga Tuhan tepat sasaran. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan segala sesuatu yang Mailin butuhkan dan suaminya Tuhan, Engkau yang menyediakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk fellowship BRG malam hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan terus berfungsi menjadi wanita yang seperti Engkau mau Tuhan, menjadi putri-putri-Mu Tuhan yang bisa menjadi dampak dimanapun kami berada. Sekalipun Tuhan di tengah masa pandemi ini Tuhan, kami tetap bisa Tuhan fokus sama Engkau, tetap terus berharap sama Engkau Tuhan. Saya berdoa untuk keadaan bangsa kami Tuhan, kalau COVID hari-hari ini sedang semakin banyak Tuhan yang kena Tuhan, bahkan di daerah-daerah tertentu Tuhan mengalami kenaikan ribuan %. Saya berdoa Tuhan,
Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu melingkupi bangsa kami. Tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan Tuhan. Tapi justru Tuhan di tengah situasi seperti ini, bangsa kami semakin mencari Engkau. Semakin berseru Amin. sama Yes. Engkau Tuhan. Yes. Semakin menemukan Engkau adalah jawaban di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Ayah percaya Engkau yang memberkati seluruh rumah sakit Tuhan di bangsa kami Tuhan. Seluruh tim dokter Tuhan. Engkau Tuhan yang menjaga setiap mereka Tuhan. Sehingga bisa melayani semua masyarakat Tuhan di tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang kami alami dan bangsa kami alami adalah kedaulatan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.